الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والشهور والأعوام وفضل بتمام فضله الأعمال فيه على الأعمال في غيره من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يساق فيه المؤمنون إلى دار الخلود والسلام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الجنة أعدت لمن اتقوا الله فهي مصيره ومثواه، واعبدوا الله مخلصين له الدين ولا تتبعوا أهواءكم وأنفسكم والشياطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita semua bahawa manusia yang paling mulia di sisi Allah, mereka adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Tanpa dilihat keturunan siapa dia, tanpa dilihat bagaimana jabatannya dia, tanpa dilihat bagaimana harta benda yang dia miliki. Allah hanya mengatakan di dalam firman-Nya, ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah, mereka adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah di dalam benak kita, mereka orang-orang yang bertakwa itu siapa? Jawabannya, mereka orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi jangan sekali-kali anda mengatakan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang getol solatnya ini dan itunya dari dirinya. Enggak. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah. Kemudian hidayah dari Allah ini bagi orang yang bertakwa akan memunculkan apa dari diri dia? Itu sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran pada saat Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun yang menjadi hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka saat hidayah itu Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, maka akan terlahir di dalam kehidupannya dua perkara. Perkara pertama, kembali kepada batinnya dia, hatinya dia. Perkara yang kedua, kembali kepada zahirnya dia, artinya tubuh daripada orang tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Memahami kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib ini, ulama-ulama berbeda pendapat sampai 70 perbedaan pendapat. Namun muaratnya tetap satu, ujungnya tetap satu. Apa ujungnya tetap satu? Yaitu apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Abbas di dalam tafsir At-Tabari. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas bahwa kata-kata beriman kepada ghaib adalah beriman kepada segala sesuatu yang datang dari ghaib, dan yang dimaksud ghaib di situ adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak terlihat oleh mata kita. Maka oleh sebab itu ibadallah, beriman kepada segala sesuatu yang datang dari ghaib, terutama perkara itu adalah perkara ghaib seperti surga dan neraka. Inilah yang menjadi pembeda antara umat Islam dan orang-orang kafir ibadallah.
Jadi kita punya surga, punya neraka. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka haruslah meyakinkan dengan keberadaan perkara-perkara yang gaib, yang datangnya dari yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba Anda tahu bahwa orang-orang zanadiqah atau orang-orang mukadzibin yang mereka membohongkan segala sesuatu yang tidak masuk akal mereka, orang-orang zanadik, orang-orang zindiq, orang-orang logika, mereka tidak mau beriman kepada perkara gaib karena tidak masuk akal mereka. Itulah yang disebut hidayah dari Allah. Kita orang-orang yang beriman, akal kita tidak sampai kepada surga, akal kita tidak sampai kepada neraka, karena perkara itu semuanya gaib. Tapi dengan hidayah daripada Allah, hudan lil muttaqin, hidayah dari Allah untuk orang-orang yang bertakwa, akhirnya kita punya keyakinan dengan hal tersebut, dan kita yakin bahwa al-ghaib adalah salah satu perkara yang akan kita datangi kelak, dari mulai alam kubur sampai selanjutnya, ibadallah. Kemudian itu perkara batin yang tadi di awal saya sampaikan, kembali kepada dua, batin dan zahir. Itu perkara batin. Perkara zahirnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat, ibadallah. Yang dimaksud salat di sini adalah al-faraid wan nawafil, baik salat itu salat fardu ataupun salat sunnah. Mereka dawamkan, mereka jalankan, dan Allah menurunkan perintahnya dengan bahasa wa yuqimunas shalah, bukan dengan kata-kata wa yaf'alunas shalah atau dengan kalimat wa ya'tunas shalah, tapi dengan kalimat wa yuqimunas shalah, artinya mendirikan dengan kesinambungan terus menerus selama orang itu masih hidup, nyawa di kandung badan, solat tetap wajib kepada mereka. Maka saat solat dilakukan, itu pertanda orang itu dapat hidayah daripada Allah. Kenapa demikian? Karena ada orang-orang yang mereka bilang, aku beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada surga dan neraka, tapi mereka enggak solat, mereka enggak mau solat. Bahkan mereka solat fardu solat, tapi yang wajib, yang sunnatnya mereka enggak mau. Itu adalah tanda bahwa hidayah itu begitu mahalnya, ibadallah. Saat Anda solat fardu, saat Anda solat sunnah, itu adalah semata-mata kasih sayang dari Allah, karena Anda mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Anda bisa melakukan iqamatus shalah, salat dengan terus menerus dan kesinambungannya. Kemudian selanjutnya wa yu'tun wa mimma razaqnahum yunfiqun, yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibadallah, dari kalimat wa mimma razaqnahum yunfiqun, wahai Anda orang-orang yang punya sifat pelit dan takut kefakiran dengan infak di jalan Allah, baik zakat yang wajib ataupun zakat yang sunnah, tolong dicamkan kalimatnya wa mimma. Dari kalimat wa mimma sudah begitu jelas Allah menyatakan pakai kalimat min. Min di dalam ilmu bahasa Arab artinya litab'id, artinya sebagian, bukan semuanya. Dan kata-kata sebagian tidak ditetapkan 50% sekian persen, enggak. Bahkan di dalam zakat yang wajib pun sebagian itu ternyata isinya 2,5%, ibadallah. Artinya melakukan bantuan itu, infak itu dengan sesuai kemampuan Anda, dengan sesuai jumlah yang Anda itu senang, dan tidak menzalimi kepada anak istri Anda. Makanya Allah katakan wa mimma, yang wajibnya hanya 2,5%, yang itu disebut zakat wajib, ibadallah. Wa mimma. Kemudian kalimat yang kedua yang mengingatkan kembali kepada kita agar semangat dalam infak adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini arti kalimat razaqna, kami yang memberikan rezeki, kami yang memberikan rezeki. Jadi Anda punya rezeki bukan dengan kekuatan Anda, tapi dengan rezeki daripada Allah. Bukan dengan kekuatan Anda, bukan, rezeki dari Allah. Maka saat itu rezeki dari Allah, saat itu adalah anugerah dari Allah, saat itu adalah hadiah dari Allah. Allah minta kembalikan itu untuk saudara-saudaramu yang membutuhkan, wa mimma, sebagian saja.
Jadi ibadallah, banyak amal ibadah kaitan dengan harta, begitu pelitnya manusia, termasuk zakat yang wajib. Ingatlah, semua yang kita miliki adalah pemberian daripada Allah, anugerah daripada Allah. Bukanlah kita dapatkan dengan kekuatan kita, ikhtiar kita. Itu bentuk ibadah kita kepada Allah, bentuk kita taat kepada Allah akan ikhtiar yang kita lakukan, karena itu perintah dari Allah. Namun ingatlah, semua yang diberikan kepada kita adalah pemberian dari Allah. Maka ibadallah, saat rezeki, ada rezeki yang kita sangka-sangka dan kita duga-duga, ada ya rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Dua-duanya adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan saat rezeki itu tiba, datang, maka ingatlah dengan infaknya, ingatlah dengan sesuatu yang harus kita keluarkan, baik pengeluarannya secara wajib yang bentuk tersebut disebut zakat, atau secara sunnah dengan sebutan infak, sedekah atau semacamnya. Kemudian ibadallah yang terakhir, mereka adalah orang-orang yang beriman. Unzila ilaik wa ma unzila min qablik, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, dan iman kepada Al-Quran secara khusus, karena itu adalah kitabnya kita yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian mereka iman unzila ilaik, yang diturunkan kepada Allah, wa unzila min qablik, dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dengan hari akhirat. Kalau sudah begitu bagaimana? Wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka lah orang-orang yang ada dalam hidayah daripada Tuhannya, yaitu Allah. Min rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang pastinya bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah, kita semuanya dijadikan orang-orang yang muflih dengan Allah memberikan kepada kita hidayah yang tamah, yang sempurna, sehingga iman kita tidak teracak-acak, iman kita tidak goyah, iman kita tidak masuk syubuh, iman kita tidak ada keraguan terhadap apa yang kita imani, karena perkara gaib tidak bisa mudah dipercaya oleh manusia, terkecuali manusia itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendirikan salat dengan khusyuk, melaksanakan zakat dengan ikhlas, dan kita mampu terus menerus untuk berada di dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita masuk ke dalam surganya Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المقدسة بقدسه وثلث بالمؤمنين، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم، رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا غافر الذنوب والخطيئة، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.